Selamat hari Minggu buat teman-teman semuanya, adik-adik remaja, terus buat orang tua juga yang mungkin join di ibadah kita Yang pada mendampingi pagi ya, hari Bang? ini. Oh ya, mendampingi, betul. Terus kakak-kakak pendamping kita, semuanya yang ikut ibadah kita di pagi hari ini kami ucapkan selamat hari Minggu Selamat semuanya. hari Minggu ya semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, Amin. semoga dalam keadaan bahagia untuk Amin. beribadah pada pagi hari Iya. ini. Semoga semuanya dalam keadaan sukacita walaupun beribadah di rumah ya, Dalam rumah, via betul. online lewat Zoom. Semoga itu juga tidak mematahkan semangat kita untuk Semangat tetap buat beribadah pada Tuhan. Betul. Tetap juga kita mau menghimbau untuk teman-teman semuanya untuk 3M. 3M. Apa tuh Bang? Oh sekarang 5 Bang. 5M. 5 apa? Mencuci tangan. Tangan. Menjaga Jaga jarak. Terus memakai masker. Masker udah pasti. Terus menghindari kerumunan. Terus satu lagi ya mengurangi mobilitas kita. Supaya apa? Supaya terputus mata rantai. Terputus. Berarti biar pandemi ini juga bisa berhenti cepat ya Bang. Berakhir dengan baik dan cepat. Untuk itu juga kita mau undang teman-teman. Bang, boleh dong Bang kita mau say hello dan menyapa semuanya. Coba kita lihat dulu muka-mukanya ya. Buka kameranya. Wih, halo. Yang ada di Halo rumah. semuanya. Semuanya apa kabar? Hai. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Aku mau dong teman-teman semuanya yang beribadah karena tadi malam ya. Iya. Kita udah kebaktian bulanan betul. Dan yang hadir itu banyak dan semuanya buka kamera. Nah, untuk itu nanti kita akan bersapa tegur semuanya, juga nanti Amang Pendeta kita juga akan melihat teman-teman supaya Amang Pendeta bisa memantau bahwa teman-teman juga dalam keadaan sehat. Coba nih Bang kita cek dulu ya. Cek ombak. Tangannya gini dulu, tangannya gini. Halo semuanya. Semuanya kedengaran ya suara kita ya? Oke, berarti kedengaran semuanya pada angkat tangan ya Bang. Untuk itu kita juga bolehlah melihat teman-teman yang udah mungkin cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, rapih. Bolehlah dibuka kameranya supaya apa? Supaya kita juga bisa tahu gitu keadaannya. Iya, nah, ada Rahel, ada Andreas Tompul, ada Hana, Melvina, Eben, ada Andreas, terus ada Rahel, Jonathan, ada Elvira, siapa lagi tuh? Abang Sado, ada Bang Sado. Ada deh, Abang Sado padahal di belakang. Iya, Bang Sado aja yang di belakang hidupin loh ini. Buka kamera. Aduh. Kelvin semuanya. Semoga teman-teman mau buka kamera ya sampai ibadah berakhir. Iya, betul. Ya. Biar kita juga melayaninya kayak berkomunikasi. Semangat ya, betul. Semangat kita ada interaktif, betul. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita mau ice breaking dulu. Iya, ice breaking. Jadi kita gimana nih Bang? Kita mau nyanyi lagu pujian rohani yaitu Lasni Roha Sian Surgo dengan etnik Batak yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, silakan Bang Kak. Boleh sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Lasni Roha Sian Surgo. Hidup Parkogo Parkogo dia. Lasni Roha Sian Surgo. Maralop olop tondiki aing nom memuji Yesusi. Sambil semangat kita menyanyikan Maralop olop tondiki aing nom memuji Yesus. Mari sama
masing-masing semangat. Tadi kita bernyanyi Las Niro Hasian Surgo, terus kita juga bernyanyi Marolop Olop Tondiki. Semoga teman-teman beribadahnya dengan Lebih keadaan semangat ya Bang. Dengan gitu juga kalau kita semangat ya Bang, kita lebih nyerap firman-Nya nanti lebih lebih banyak. Kita bisa lebih fokus teman-teman. Untuk itu saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau ambil saat teduh sejenak untuk teman-teman supaya kita dapat memulai ibadah kita dengan baik. Saat teduh dipersilakan. Pada pagi hari ini kita mau angkat satu pujian untuk mulai ibadah kita dari buku ND nomor 565 ayat 1 sampai 2. Las rohaku lau mamuji. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuki hukum Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND 392 ayat 1 dan 4, Sai Parsia Tuhan Yesus.
adalah hukum Tuhan bagi kita minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Gimana adik-adik teman-teman semuanya? Tadi kita sudah mendengarkan hukum Tuhan, dan saat ini kita akan bernyanyi untuk menyerahkan diri kita pada Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, di mana mungkin selama 1 minggu ini kita sudah melukai hati Tuhan, memang betul, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun melalui pikiran. Semoga teman-teman semuanya mau mengakuinya pada Tuhan supaya Tuhan boleh mengampuni kita. Amin. Kita akan bernyanyi IDBGH buku lagu rohani. Dumbu BG suara naik pantar janji. Kita nyanyi. Dumbu BG suara naik pantar bicara.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Makanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah Bang, kita tadi udah meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan ya Bang. Betul. Itu sama seperti doanya yang pada doa Bapa kami, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Makanya itu teman-teman, kita harus mengampuni orang terlebih dahulu, maka Tuhan akan menyanyikan buku ND 214 ayat 1 sampai 2, Sonang di Lambung Yesus.
diambil dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10 saya membacakan untuk kita semua. Haleluya. Dan dalam jemaah Besar perbuatan Tuhan, besar layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran pada umatnya. Diperintahkan janjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berbuat yang baik. Puji-puji selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. ya kita sudah mendengarkan epistel ya Bang Kolin ya. Ya. Tadi Bang membaca bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka itu kita sebagai umat Tuhan yang percaya kita harus takut Takut Tuhan. Tuhan sama Tuhan. Ya. Betul, ya. Dengan itu kita akan mengangkat suatu pujian buku ND nomor 463 ayat 1 sampai 2 pasu-pasu Pasum tongosanmu tongosanmu. sebelum kita mengakui iman kita kepada pasu-pasun tongosanmu dido atas. Mari kita bersama-sama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari segala yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, kita saat untuk mendengarkan pengumuman. Betul. Oke, pengumuman yang pertama, silakan Abang Kolin. Untuk pengumuman pertama, kita bisa dulu nih Bang, mungkin kita perkenalkan dulu ini siapa aja yang Boleh main nih. banget, boleh banget. Siapa aja nih Bang? Pertama, Oke, teman-teman, untuk pelayan di ibadah kita pada siang hari ini, kita dilayani oleh teman-teman yang etnik Batak nih. betul. Walaupun kita berpenampilan masa kini, tapi kita juga ada unsur etnik Bataknya, Bataknya ya. etnik Bataknya, Musik juga kita ada lagunya. etniknya. Iya, Kita ini mau ada perkenalkan dulu nih Bang. Siapa yang aja melayani pada siang hari ini ada di keyboard kita, tadi ini ganti-gantian nih, luar biasa Iya. nih. Talenta-talenta dari gereja kita. Di keyboard ada Bang Sando, sekaligus main tagading juga. Dan di tagading ada ada Bang Sando Silalahi ya. Iya, betul. Terima kasih Bang Sando Silalahi. Terus nanti ganti-gantian lagi juga sama Marta Boru Hasibuan. Memang multi talent mereka ya. Nah, main tagading. Terus ada Nadia Borusianturi. Terus terima kasih ya Mang. Terus nanti yang akan membacakan khotbah untuk kita semuanya ada Amang Pendeta Donald Situmorang. Betul. Nanti yang teman-teman lihat sendiri ya. Oke, untuk MC-nya ada yang ganteng. Tidak bukan nih. Siapa Bang? Nama saya Adrian Colin Sagala. Dan di sini juga ada juga yang ganteng juga. Jangan bukan saya doang. Ada saya Sonang Manulang yang memandu acara ibadah kita pada pagi hari ini. Oke Bang, pengumuman selanjutnya. Pengumuman selanjutnya teman-teman, nah kemarin kan kita nih udah ngelakuin kebaktian bulanan. Nah tapi untuk sekarang itu kita menganggapnya sebagai sharing bulanan. Nah untuk sharing bulanan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 27 Februari. Nah teman-teman, untuk temanya nanti kita akan membagikan dalam beberapa tema. Nanti kalian bisa memilihnya, kita akan bikin poll lagi supaya temanya tersebut adalah pilihan kalian juga. Jadi kalian harus stay tune ya teman-teman. Nah, teman-teman dikasih andil untuk memilih gitu Bang ya. Betul. Luar biasa. Untuk keren. memilih juga. Oke, pengumuman selanjutnya Bang. Selanjutnya nih teman-teman ada karya. Kalian kalau misalnya nih teman-teman ya, kalian itu ada punya talenta, jangan malu-malu teman-teman buat ngasih tahu ke kita sebagai remaja pengurus supaya kita bisa share juga di Instagram kita. Kesaksian kali Bang ya. Kesaksian pujian. Baik boleh bernyanyi mungkin bernyanyi atau bermusik atau mungkin dengan keterampilan teman-teman lainnya boleh teman-teman salurkan ke pengurus remaja. Betul. Nanti kita bisa tampilkan baik itu di dalam ibadah atau di media sosial. Mantap Bang. Oke. Lalu untuk persembahan nih Bang. Persembahan gimana Bang? Persembahan ini kan kita pandemi teman-teman, kita tidak mempunyai kantong persembahan, kita tidak bisa memberikan persembahan. Kalian bisa nitipkan ke orang tua kalian masing-masing di rumah untuk menyampaikannya ke gereja. Betul sekali Bang. Supaya tersalurkan gitu ya. Tersalurkan, betul teman-teman. Walaupun teman-teman beribadah di rumah. Mantap. Ada lagi Bang? Lalu untuk kita kembali mengingatkan tadi dari awal ada 5M teman-teman. Ini penting banget bagi kalian jika kalian harus setiap hari ada pergi-pergi ataupun tetap di rumah, walaupun di rumah tetapi tetap ada yang namanya virus dan kuman. Makanya itu kita harus selalu melaksanakan 5M. Apa aja itu tadi Bang? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, terus juga mengurangi mobilitas teman-teman semua. Supaya apa? Supaya virus-virus atau COVID-19 ini boleh kita patahkan dan semua berakhir indah pada waktu Tuhan. Amin. Tahun selama bulan Januari, betul. Ke belakang ini kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat bagi teman-teman. Buat kakak-kakak atau buat mama papanya di rumah, kita dari gereja, seluruh pengurus dari remaja, kakak-kakak pendamping, gitu juga perwakilan dari Marhalado Pendeta mengucapkan selamat ulang tahun untuk semuanya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan berlimpah berkat dari Tuhan. Sukacita Tuhan melimpahi kita. Amin. Terus ada pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun. Selamat ultah yang keluarga. Oh iya, benar-benar. Ini juga kita harus doakan nih Bang. Betul. Supaya untuk teman-teman mungkin yang sakit atau kena dampak dari virus COVID-19, supaya semoga teman-teman yang sakit
dari sakit, baik itu sakit COVID atau sakit apapun itu boleh pulih ya. Iya, Boleh teman-teman. Tuhan pulihkan. Karena apa? Karena kita punya kerinduan untuk bersama lagi. Mendoakan ya Bang, Benar, mendoakan. kita bawa dalam doa selalu teman-teman. Jadi Supaya apa? teman-teman jangan takut, jangan malu untuk kasih tahu ke Amang Pendeta, mungkin kalau kalian mau secara privacy untuk menyampaikan permohonan doa. Oh, di gereja kita juga ada Bang, setiap Sabtu. Setiap Sabtu tuh. Bang. Sabtu pagi itu ada doa bersama Bang di Doa gereja. bersama? Jadi Oke. buat teman-teman mungkin yang mau datang, mungkin dengan protokol kesehatan, silahkan datang ke gereja. Iya. Gitu. Ada lagi Bang? Dah, itu aja, Cukup Bang. pengumuman kita pada Siang hari ini. Semoga pengumuman-pengumumannya tersampaikan dengan baik. Amin. Amin. Nah, Oke Bang. teman-teman, sebelum kita memasuki khotbah, kita nih mau bernyanyi dulu untuk lagu sebelum khotbah, yaitu Aihodo Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan alani doa. Dan alani
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara dan kita Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 7. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Begini firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami dari Allah?" Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Sebarlah berita tentang dia di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya senantiasa disuruh untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sering mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang masih mau membaca firman Tuhan? Siapa yang masih mau, kalau tidak setiap hari atau sekali seminggu, yang mau membaca renungan pagi atau malam? Kalau ada yang seperti itu luar biasa. Karena dia merasa dia membutuhkan firman Tuhan. Ya, ada yang sering seperti itu? Disempatkannya baca renungan pagi atau membaca satu ayat setiap hari. Atau kalau ditanya berapa ayat yang hafal? Siapa yang sudah hafal 100 ayat dari Alkitab di sini? Ada? Enggak ada 100. Oke, kita turunkan. 50 ada? 7 tangan ada? Enggak ada. 10. Udah kita turunkan ini ya. Enggak ada. 10 pun enggak ada. Kalau gitu 2. 2 ayat aja. Ada? Murah kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk dan kosong kan? Udah 2 ayat itu kan? Iya. Kenapa? Kenapa? Karena firman Tuhan itu sangat penting. Ya, kalau di medsos yang sering kita buatkan banyak kata-kata bijak kan? Kata-kata bijak yang luar biasa. Nah, bisa diganti dengan firman Tuhan. Supaya menjadi luar biasa kan? Sebagai orang Kristen, anak remaja, menyebarkan firman Tuhan melalui media sosialnya. Jangan hanya gambar makanan dibuat ya. Jangan hanya gambar jalan-jalan atau nongki di mana-mana. Buat sekali-kali firman Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, topik minggu kita pada saat ini menyatakan perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Itu artinya firman Tuhan itu penuh kuasa.
penuh kuasa. Kenapa? Tuhan berfirman kepada laut dan tenang lautnya. Tuhan juga pernah berfirman kepada pohon ara, kan? Gimana pohon aranya? Ya. Dan sekarang pun Tuhan berfirman kepada setan, iblis. Dan setannya itu keluar, pergi dari orang yang dirasukinya. Ini luar biasa. Disitulah terlihat memang benar firman Tuhan itu penuh kuasa. Makanya kadang-kadang setiap orang yang kitab dan itu menjadi kekuatan baginya. Kadang-kadang ketika seseorang ingat firman Tuhan dan ia meyakininya dan ia menghidupinya, ya, itu menjadi luar biasa dalam kehidupan seseorang. Kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang pasti firman Tuhan itu, seorang hidup dalam firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Kita lihat di sini dulu luar biasa. Kalau kita sering misalnya disuruh atau diingatkan orang tua, sekali, dua kali, tiga kali, itu pun nggak didengar. Kadang-kadang melawan lagi. Atau kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya, melalui siapapun itu, kemudian kita baca, atau dari manapun itu, kadang-kadang kita nggak mau berubah. Tapi luar biasa di sini, kita lihat kenapa sekali dikatakan Tuhan Yesus kepada iblis, tapi iblisnya langsung takut. Sekali Tuhan berfirman sama iblis, iblisnya langsung takut, langsung keluar. Karena di awal kita lihat memang benar-benar iblis sudah mengetahui siapa Yesus. Makanya iblis takut. Sekali saja diam, keluarlah kata Yesus, langsung keluar dia. Langsung takut iblisnya. Dan ini menjadi renungan bagi kita. Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai lebih jubul kita daripada iblis, kan? Jangan sampai lebih jubul kita dari setan yang di sini. Setan yang di sini sekali saja langsung takut dia. Langsung keluar dia. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan berulang-ulang, firman yang sama. Kita dengar dari pendeta, kita dengar dari pembimbing remaja, kita dengar dari kakak kita, keluarga kita, entah dari mana-mana. Tapi kita nggak mau mendengar. Nah, siapa yang paling hebat di sana? Iblis atau tapi enggak dihidupi, enggak berkuasa jadinya. Sampai-sampai ada orang yang berpikiran salah, ada yang meninggal kemudian mau ditutup petinya, dimasukkannya Alkitab, enggak berguna. Sayang kali itu, berapa harga Alkitab kan 110.000, ditanyamnya di tanah, enggak ada gunanya. Nah, kita harus hidupi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu nanti berkuasa di dalam kehidupan kita. Bukan kuasa iblis, tetapi berkuasa dalam kehidupan kita. Kenapa berkuasa? Katakan, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Itu artinya apa? Ketika Tuhan berfirman, berkhotbah, mengajarkan orang-orang firman Tuhan, kemudian iblis setan itu merasa dibinasakan, dikalahkan,
Makanya ketika Yesus mengajar dengan tahjub, membuat orang tahjub mengajarkan firman Tuhan, maka iblis atau setan yang merasuki orang pada waktu itu mengatakan, kenapa engkau membinasakan, hendak membinasakan kami. Berarti iblis ketakutan dengan firman Tuhan. Iblis ketakutan ketika banyak orang yang mentakjub dengan firman Tuhan. Iblis ketakutan akan merasa binasa ketika banyak orang yang menghidupi firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang hidup dalam firman Tuhan, makanya dia menjadi luar biasa. Maka iblis pun takut. Karena apa? Enggak terganggu ini, kata iblis. Enggak bisa diganggu ini, kata iblis. Karena apa? Karena firman Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang percaya. Nah, yang mau kita lihat lagi apa? Rupa-rupanya dalam gereja pun, waktu beribadah pun, iblis bisa hadir. Ini dia. Iblis bisa hadir dimanapun. Ibadah kita melalui Zoom ini pun, iblis bisa hadir. Dilihat dulu di samping kiri kanannya. Siapa tahu ada. Sedang membisik-bisikkan kamu kan. Udah, nggak usah buka kamera. Biar bisa kau sambil main game. Kalau ada yang kayak gitu sekarang, cepat sadar. Iblis di situ. Ya. Kemudian, udahlah, nggak usah open kamera. Biar bisa kau untuk hati-hati loh. Cepat usir. Jadi kita cek dulu di sini banyak yang nggak buka kamera. Banyak kali nih. Siapa ini? Ada si Christina, ada si Rico. Rico, bukan si Sintua Rico ini. Ada si Gita. Real. Ayo, minggu depan sekarang mulai buka kameranya kan. Kenapa beribadah sembunyi-sembunyi kan? Waktu kita bersama, ada waktunya beribadah pribadi. Sekarang kita bersama di Zoom ini. Itu dia, hati-hati. Dimanapun iblis bisa hadir, supaya kita nggak benar-benar beribadah. Dimanapun iblis bisa hadir mengganggu kita, supaya kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Karena iblis nggak suka kita benar-benar beribadah sama Tuhan. Oleh sebab itu nggak harus kerasukan kita sekarang, makanya iblis di situ bukan. Iya, hati-hati. Seperti yang saya katakan tadi, ada pikiran aja kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, itu harus dipertanyakan. Karena kalau ada roh Tuhan di dalam dirinya, nggak mungkin seperti itu. Maka orang itu akan benar-benar beribadah. Akan benar-benar dia dijauhkannya dari gangguan apapun. Ya kan? Ya, seperti si William dari tadi, luar biasa dia. Nah, oleh sebab itu dicek sekarang. Jangan-jangan saya ini sudah mengiyakan apa kata iblis kan? Makanya saya enggak serius dalam ibadah ini. Oh, jangan-jangan sudah iblis yang bekerja di hati dan pikiran saya sehingga saya ngantuk-ngantuk di ibadah ini. Ya, bisa aja seperti itu. Makanya hati-hati dimanapun iblis bisa hadir untuk mengganggu kita. Oleh sebab itu, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, itu yang kita hidupi, sehingga kuasanya ada dalam diri kita, dan kuasa iblis pun diri kita. Ketika kuasa firman Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kita, biar kuasa iblis itu kalah terhadap kita. Dan kita menang. Iblis dikalahkan. Hati-hati. Banyak yang membisikkan hal-hal yang mungkin mengenakkan bagi kita, tapi Tuhan enggak suka.
Sekarang siapa yang berkuasa untuk mengendalikan dirinya? Tentu kuasa itu dari orang-orang yang memang benar-benar menghidupi firman Tuhan. Semua di sini, oh ada yang masih belum CD ya? Belum semua. Yang sudah CD, angkat dulu tangannya. Belum ya? Di mana pelajar CD di sini? Yang sudah belajar CD, belum ada? Oh, ya yang, masih ingat ayat CD-nya apa? Dia kan? Itu luar biasa firman Tuhan. Kita sering mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memang begitu. Firman Tuhan yang akan membimbing kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita. Oleh sebab itu sering dengar firman Tuhan. Sering membaca firman Tuhan. Dan yang lebih penting, hidupi dia. Hidupi firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa ketika kita menghidupinya. Bukan hanya dihafal saja, tapi enggak dihidupi. Itu enggak berguna. Tapi kalau bisa menghafal, hafallah. Kemudian yang penting hidupilah. Itu berkuasa. Karena perkataan Tuhan. Dari firman Tuhan saat ini. Bahkan iblis pun takut. Bahkan iblis pun terganggu. Karena firman Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan akan menjauhkan kita dari godaan iblis. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa firman-Mu, perkataan-Mu berkuasa bagi kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini menghidupi firman-Mu di dalam hidup yang Engkau berikan setiap hari. Allah Bapa di dalam surga, berkati anak-anak-Mu dalam studinya masing-masing. Biarlah Tuhan mereka berhikmat dan bijaksana dan menjadi anak-anak yang pintar. Dan biarlah melalui mereka Tuhan pakai untuk memberitakan firman melalui sikap hidup mereka sebagai anak-anak terang dimanapun berada. Allah Bapa di dalam surga, berkati setiap orang yang dalam keadaan sakit saat ini, terlebih yang terkena virus corona. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan setiap orang yang sakit. Memberi kesehatan bagi mereka semua. Allah Bapa di dalam surga, biarlah setiap orang-orang yang kami kasihi, Tuhan menyertai mereka. Memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. 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 Kita udah dengar firman Tuhan tadi itu ya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta itu supaya kita terima dengan baik, supaya menjadi pegangan dalam hidup kita. Tadi Abang mengutip, Colin, yang disampaikan Amang Pendeta kita, Amang Donald Situmorang, tadi menyampaikan bahwa hidupkanlah firman Tuhan di dalam hidup kita. Hidupkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Penting sekali ya Bang, firman itu bagi kita ya Bang. Nah, untuk itu, untuk meresponi firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita boleh angkat pujian untuk kita dari buku Eden nomor 723 ayat 1 sampai 2. Shalom, oh Tuhan. Tujolom oh Tuhan, saat madirikon, pakai maau, hombar, tulomom. Mari kita nyanyikan.
Jolong oh Tuhan saat madiringo pakai mau hombar tulomo molodang oh Tuhan maringan dia diri kondang marah gabe jumpo gospedison manang sonang tahe marsigan tutuo sasude molan hosure kita nyanyikan bait kedua jolong oh Tuhan sai gararo untuk domamo loiho kon bingi matontong margogoy honau manulahon lomo diroham nukos pes tondang berikon togu matu nature. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ibadah kita sudah selesai. Untuk itu sebelum kita bubar, kita mau foto-foto bareng dong buat teman-teman semuanya. Yuk, yang belum nyalain kameranya, silakan dinyalain kameranya. Teman-teman. Kapan lagi kita bersapa-sapa semuanya? Yoi. Oke, boleh buka kameranya biar kita foto bersama. Siap? Oke, 1, 2, 3. Oh ya, Amang ikut. Mantap. Ikut aja. Slide kedua. Bentar. Oh ya, Amang Situa Amang kita lupa. Situanya belum. Silakan Amang. Sekali lagi, slide satunya Bang Sando. Silakan. Slide satunya. Slide 3 ada. Bang, slide 1 Bang. Lupa, Amang Situa kita belum ikut. Slide satunya boleh. Lagi 1, 2, 3. Oke. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Kami dari Gereja KBJ Jatiwaringin pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dadah. Paroha gogo dia. Haleluya. Haleluya. Marolo polo brohako. Lastiro hasyan surgoi. Manggohia. Haleluya. Haleluya. Marolo polo brohako. Asa firmanan tondiki. Paroha gogon dia. Haleluya. Haleluya. Marolo polo prohako. Lasti rohasya surgoi. Manggohia. Lasti rohasya surgoi. Manggohia. Pam pam pam. Oke. Terima
Terima kasih. Ya.